Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, dari kata kerja corrumper, yang bermakna kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Kata ini kemudian turun dalam beberapa bahasa di Eropa, di Inggris dan Perancis dikenal sebagai corruption, dan dalam bahasa Belanda corruptie, dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi. Korupsi dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompok tertentu. Beberapa organisasi internasional menyepakati bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk memperoleh kepentingan pribadi. Bayangkan berapa banyak kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, dan kesehatan yang dapat dilakukan jika dana sebesar XX tersebut disalurkan kepada masyarakat. Untuk menghindari tindakan korupsi, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membahas tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu 1. Delik korupsi dalam KUHP yang tersebar dalam beberapa bab, antara lain kejahatan terhadap penguasa umum dan kejahatan jabatan. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana disebut sebagai subjek hukum, yaitu yang melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana, menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, membantu orang lain melakukan tindak pidana baik ketika dilakukan perbuatan tersebut maupun memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana. Adapun subjek hukum tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31/1999 JO Undang-Undang Nomor 20/2001 adalah 1. Orang perseorangan, 2. Korporasi. Yang dimaksud orang perseorangan adalah siapa saja pribadi, kodrati, atau manusia ciptaan Tuhan, naturalistic person, pengemban hak dan kewajiban dalam hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum pidana, termasuk dalam orang perseorangan antara lain A. Pegawai negeri, B. Penyelenggara negara, C. Hakim, D. Advokat, E. Pemborong, ahli bangunan. Korporasi didefinisikan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.